Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan membahas soal Mobox atau tokennya Mbox ya. Ini di request oleh siapa nih? Bang VJ Agus. VJ Agus, ya benar. Bahas Mobox. Kita akan bahas Mbox atau Mobox hari ini diperdagangkan di kisaran harga 4.100 rupiah. Ini adalah project berbasiskan dengan gaming. Gaming ada yang play to earn, ada juga yang enggak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman langsung kunjungi dia di websitenya mobox.io, di sini teman-teman bisa banget untuk cari beberapa game. Jadi mereka kan menyediakan nih beberapa game, teman-teman. Mensponsori juga, menyediakan juga beberapa gaming yang teman-teman boleh untuk mainkan. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang bisa play to earn juga. Jadi yaitu teman-teman bisa langsung kunjungi di website resminya, masuk ke bagian ini ada Momo Farmer nih. Momo Farmer ini fiturnya tempat teman-teman bisa main gaming, bermain game itu dengan potensial mendapatkan profit, teman-teman. Jadi ada beberapa gaming yang masih memungkinkan kita untuk mendapatkan uh, koin gratis atau mungkin reward gratis nanti berupa Mbox atau berupa token-token yang lain, teman-teman. Ada beberapa sih sebenarnya ya, tapi nggak semua bisa dimainkan secara play to earn. Mereka berpartner sama banyak perusahaan lain juga ya. Kalau kita lihat tadi di menu home-nya, itu mereka ada partner seperti dengan Binance NFT, terus juga perusahaan-perusahaan lain seperti ya Sandbox, salah satu kompetitor atau enggak sih namanya, kompetitor Amerika Brand, kemudian CMC, dan masih banyak lagi, teman-teman. Jadi intinya ini adalah project berbasiskan dengan gaming ya. Beberapa game juga itu mewajibkan kita membeli yang namanya Mbox, teman-teman. Jadi kita wajib punya token Mbox baru bisa main dan juga dapatin profit dari sana. Jadi menurut saya sih untuk project seperti ini itu harus selalu update soal gaming yang mereka punya. Mereka nggak bisa stagnan bertahan dengan game-game lama. Karena kalau mereka stagnan itu menyebabkan orang-orang juga boring ya. Bosan dengan game-game yang lama dan biasanya akan beralih ke siapa yang bisa menyediakan permainan yang lebih update, yang lebih baru, berkembang dengan zaman. Secara project mereka ada integrasi banyak dengan Arbitrum contohnya. Untuk NFT ya, kita tahu Arbitrum ini ARB itu lebih banyak fokus sama Web3, teman-teman. Web3, NFT game. Nah, karena mereka udah cross chain, tentu saja fungsi daripada Mobox sendiri bisa lebih besar. Kan Mobox dia dari BNB ya. BNB Smart Chain terintegrasi sama layer kedua dari Ethereum, yaitu ARB atau Arbitrum. Ya ini NFT yang mereka luncurkan. Ini gamenya teman-teman, Mobox Universe, a Metaverse, Boundless Fun. Ini kayak perang laut gitu ya. Ya itulah, saya nggak terlalu giniin sih untuk NFT yang dimiliki oleh Mobox ataupun gaming-gamingnya. Dulu saya pernah main, tapi sekarang udah nggak bisa main lama-lama, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman banyak sekali request di kolom komentar kita, jadi kita harus membahas satu persatu. Ya itu sih, teman-teman silahkan eksplorasi sendiri ya, karena saya sendiri nggak bisa eh, kasih gimana-gimana. Teman-teman silahkan eksplorasi, cobalah main beberapa game yang teman-teman bisa mainkan secara gratis dan rasain apakah teman-teman worth it untuk invest di project seperti Mobox ini atau enggak. Setiap orang mungkin punya persepsi yang berbeda-beda, tapi kalau teman-teman nggak pernah coba, ya teman-teman juga nggak pernah tahu. Kalau teman-teman lihat gamenya, wah jelek banget, gamenya grafiknya jelek dan lain sebagainya, berarti teman-teman nggak cocok invest di project yang tidak mengutamakan kualitas. Tapi kalau teman-teman lihat, wah ini gamenya bagus nih, seru. Teman-teman juga lihat ada partner-partner yang online ternyata banyak. Oh, berarti teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau main game ini eh, peminatnya banyak, meskipun dia harus deposit Mobox, ya orang nggak masalah ya. Evan, teman-teman, proyeknya bakalan tetap bagus dan juga bertahan ke depan. Tapi ya itu, teman-teman harus experience sendiri. Kemudian kalau kita cek dia di BSC Scan, transaksi cukup banyak ya terjadi di project ini. Karena memang tujuannya dia adalah utility token, dan kalau kita lihat dari Binance Smart Chain Scan ini, teman-teman bisa perhatikan paling banyak mereka itu ada di partner pool.
dan juga di main pool. Jadi orang-orang melakukan staking untuk token ini. Beberapa juga ada di hot wallet Binance karena mereka juga melakukan staking di Binance. Jadi intinya mayoritas mereka ada di fitur staking, pool, dan juga farm yang notabene sama-sama fitur mengandalkan fitur earning untuk projectnya. Lalu gimana untuk jumlah koin yang beredar? Kalau kita lihat mereka punya maksimum supply sebanyak 1 miliar, sangat-sangat banyak. Tapi yang beredar itu hanya 200 juta saja. Berarti ada 80% yang belum di-create. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah ada potensial inflasi besar, tapi untuk jangka pendek harga koinnya terjaga. Kalau kita lihat volume perdagangannya, dalam 24 jam terakhir, per video ini dibuat tanggal 21, volume perdagangannya naik drastis sampai 1.360%, ditunjang sama kenaikan harga sampai 9% di perdagangan hari ini. Wah, ini ngepump jangka pendek. Dan pasarnya dia ada di Binance, PancakeSwap, Get.io, Uniswap, kemudian toko kripto, WazirX, CoinX, ini masih banyak ya. Oh, dan lain-lain teman-teman. Masih banyak exchange yang bisa memperdagangkan Mobox sendiri. Ini ada beberapa event, 19 Agustus kemarin mereka melakukan burning coin ya, dengan tujuan untuk mengurangi supply yang beredar, sehingga mungkin ini yang men-trigger pergerakan dari harga Mobox naik. Ini baru 19 Agustus. Sekarang di 21 Agustus. Berarti ya 2 hari berselang sudah di burning. Lalu gimana untuk pergerakan Mobox? Dari pergerakan harganya dalam time frame besar, dia udah turun cukup signifikan. Dari dulunya diperdagangkan di kisaran harga 10 dolar something, sekarang hanya di kisaran 0,2 dolar. Dari pergerakan dan juga penurunan yang terjadi, menurut saya ada memang tekanan jual yang lumayan signifikan kemarin. Tapi dalam 24 jam terakhir ada volume yang naik dengan volume yang tinggi serta smart money yang kosong. Kalau smart money-nya kosong berarti indikasi kenaikannya hanya sementara waktu saja. Dari segi pergerakan teknikal ya, saya melihat Mobox ini ada potensi membentuk yang namanya divergence, teman-teman. Kalau kita perhatikan ada bullish divergence, di mana indikatornya menunjukkan tren kenaikan, tapi dari segi pergerakan harga justru mengalami penurunan. Ekspektasi kita adalah Mobox bisa menguat dulu jangka pendek, setidaknya capai target kisaran 0,36 untuk menyentuh level strong resistance di atasnya. Sementara sih saya melihat market crypto ini masih berpotensi untuk tertekan. Secara pergerakan, Bitcoin dan kawan-kawan masih dalam pressure, kemudian BTC dominance-nya kemarin terus mengalami kenaikan ya, tapi di perdagangan hari ini udah mengalami penurunan kembali, sehingga mungkin altcoin sedikit dapat bernafas lega. Ya, semoga seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah apakah teman-teman tertarik dengan project Mobox, silakan experience, mainin gamenya dulu, mungkin beberapa menit. Kalau teman-teman suka, teman-teman mau invest ya silakan aja. Kalau teman-teman melihat, wah projectnya nggak terlalu bagus, gamenya nggak terlalu seru, atau mungkin nggak banyak orang yang main gamenya, kelihatan dari jumlah orang yang online pun sedikit, berarti teman-teman nggak tertarik, yang nggak perlu invest. Jadi semua balik lagi sama teman-teman. Fundamental mereka adalah experience gamenya, jadi alangkah baiknya kalau gamenya dicoba. Untuk caranya gimana? Silahkan teman-teman langsung mampir ke Play Store atau App Store, karena gamenya udah bisa di-download di sana. Teman-teman jadi bisa main di sana, dan ya have fun teman-teman. Jadi gitu aja buat Mobox, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Itu aja akhir kata saya Andri, makasih.